berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi, pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam, pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai Persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan, islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ihwatu iman rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mat'imil ji'an wa so'imin fi sahri Ramadan. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Artinya 4 golongan manusia itu yang dirindukan oleh surga. Tentu jika kita ditanya apakah kita merindukan surga? Tentu kita merindukan surga. Oleh karena itu, kita senantiasa berusaha untuk beramal, untuk melayakkan kita untuk bisa masuk surga. Tetapi ketika kita merindukan surga, belum tentu surga merindukan kita. Artinya kita belum tentu dirindukan oleh surga. Kecuali ada 4 golongan ini yang akan dirindukan oleh surga. Dirindukan dengan merindukan ini adalah 2 kata yang maknanya sangat berbeda. Jika kita dirindukan, maka kita diharapkan kehadirannya. Tetapi kalau mengharapkan, artinya kita yang ingin dekat dengannya, ya. Nah, dengan demikian tentunya bagaimana kita layak menjadi orang-orang atau menjadi golongan yang 4 itu yang akan dirindukan oleh surga. Apa saja surga merindukan yang 4 golongan itu siapa saja? Yang pertama adalah talil Quran, yaitu yang senantiasa membaca Al-Quran. Baik setiap waktu atau setiap kesempatan Al-Quran itu menjadi pegangannya, menjadi pedomannya, sehingga dibaca, dipahami, dan juga diamalkan. Membacanya saja juga itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi tentu kita memahaminya, mempelajari, memahami, kemudian juga kita mengamalkan. Di dalam hadis ini dinyatakan bahwa talil Quran itu adalah salah satu kriteria manusia yang dirindukan surga. Ya, sebagai kaum muslimin yang beriman, tentunya sudah sepatutnya kita membaca Al-Quran dan memaknainya. Nah, keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam Al-Quran tentu itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia yang beriman tentunya di dunia dan di akhirat kelak. Nah, bagaimana Al-Quran ini menjadi peta kehidupan kita, bagaimana Al-Quran ini menjadi pedoman kita, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tentu itu harus membaca Al-Quran.
Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Nu'man bin Bashir mengatakan bahwa sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya adalah Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Dalam bulan Ramadan ini kita yakin, saya yakin bahwa pemirsa semua adalah sedang sangat tadarus setiap hari. Bahkan mungkin ada yang punya target dalam satu hari itu harus berapa juz, sehingga minimal 1 juz di akhir nanti itu sudah khatam. Nah, ini dalam bulan Ramadan sebagai bulan latihan ya. Nah, membaca Al-Quran tidak hanya pada bulan Ramadan, tentunya dalam hadis ini talil Quran, membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini jadikanlah latihan. Kenapa tidak? Pada bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, atau mungkin ada yang 1 hari 2 juz atau 3 juz. Nah, pada hari-hari lain di bulan yang akan datang setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, tentu membaca Al-Quran itu harus menjadi kebiasaan atau sudah menjadi kebutuhan sebagai seorang muslim. Nah, itu adalah hamba yang akan dirindukan oleh surga. Hadis yang membahas keutamaan membaca Al-Quran, tentu bahwa Al-Quran itu adalah syafaat pada hari kiamat kelak. Kemudian juga bahwa membaca Al-Quran itu akan mendapat kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian juga dengan membaca Al-Quran itu dikelilingi oleh malaikat ya, sebagaimana sabda Rasul bahwa orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan di dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Artinya betapa banyak sekali keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Tentunya ini merupakan satu kebutuhan kita jika kita ingin dirindukan surga dengan membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wahafidhil lisan, yang menjaga lisan. Ternyata lisan ini adalah sangat menentukan kita dirindukan surga apa tidak. Ya, karena lisan ini merupakan ukuran dari keimanan seseorang ya. Sudah sebagaimana yang telah saya sampaikan tentunya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika kita beriman kepada Allah, maka kita haruslah menjaga lisan kita, berbicara yang baik, berbicara yang benar ataupun diam. Nah, menjaga lisan ini merupakan satu keniscayaan bagi keselamatan kita ya. Tentunya salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya lisan seseorang itu tergantung dari bagaimana dia menjaga lisan. Terutama sekarang kita pada bulan Ramadan, lisan ini harus sangat dijaga. Ya, jangan sampai lisan ini justru akan menghancurkan nilai pahala daripada saum kita. Dengan lisan ini akan sangat berbahaya kaitan dengan keutamaan pada bulan Ramadan untuk meraih ridho Allah. Jangan sampai lah ya kita termasuk kepada orang yang muflis. Kita sudah saum, kemudian kita sholat tarawih, tentunya membaca Al-Quran, tapi lisan kita tidak terjaga, baik itu dengan emosi marah atau misalnya dengan berkata-kata yang tidak baik, tentu menyakiti orang. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan ya. Menjaga lisan itu akan sangat tergantung daripada bagaimana keimanan kita kepada Allah, karena kita yakin bahwa ada malaikat pencatat dari apa yang kita ucapkan ini. Kemudian yang ketiga yaitu wamut'imil ji'an, yaitu memberi makan kepada yang kelaparan. Nah, ini pun sebetulnya pada bulan Ramadan ini semangatnya itu luar biasa. Ya, ibu-ibu itu nampaknya untuk memberikan buka puasa atau iftar itu luar biasa, sehingga di masjid juga banyak sekali yang menyediakan iftar ya. Artinya semangat untuk memberi makan kepada yang lain itu adalah merupakan amalan yang untuk penghapus dosa, yang mengundang turunnya rahmat dari Allah dan juga dapat
menyebabkan diterimanya tobat kita, dapat diampuninya dosa kita. Jadi dengan memberi makan kepada yang membutuhkan, kepada yang kelaparan, terutama kita sekarang adalah bulan Ramadan, tentu itu adalah pahalanya itu sama dengan pahala saumnya ya. Oleh karena itu tentu semangat untuk memberikan makan tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi juga pada bulan-bulan selanjutnya jika Allah memberikan jatah usia kepada kita, sehingga kita tetap akan menjadi golongan yang dirindukan surga, yang senantiasa untuk senang berbagi ya. Kemudian yang keempat adalah wasoimin fi sahri Ramadan. Kita sekarang sedang saum pada bulan Ramadan. Ini adalah bagian atau golongan yang akan dirindukan surga ya. Dengan saum ini ternyata kita ini akan dirindukan surga. Tetapi saum Ramadan yang seperti apa? Tentunya saum Ramadan yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga sampai kepada tujuannya, yaitu menuju la'allakum tattaqun, menuju kepada ketakwaan. Nah, itu adalah bagaimana kita melaksanakan bulan Ramadan itu sampai kepada kita mencapai derajat ketakwaan. Derajat ketakwaan ini artinya akan diangkat oleh Allah, sebab pada bulan ini Allah membuka seluruh pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka ya. Dan tentunya marilah pada bulan Ramadan ini kita berupaya untuk senantiasa menjadi hamba yang dirindukan surga. Bukan hanya kita merindukan surga, tapi dirindukan oleh surga. Nah, termasuk kepada yang 4 golongan itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan yang memiliki amalan yang 4 itu, yang akan dirindukan oleh surga. Apa saja? 1. Membaca Al-Quran, memahami dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. 2. Menjaga lisan, senantiasa kita berbicara baik, berbicara benar, menjauhi dari pembicaraan yang buruk atau menghapus nilai daripada saum kita, atau juga akan keluar ya dari harapan kita untuk dirindukan surga. Yang ketiga adalah memberi orang makan, kita senang berbagi. Yang keempat adalah saum pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan saum kita pada Ramadan ini akan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang dirindukan surga. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan para pemirsa. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran di dalam menjalankan ibadah saum bulan Ramadan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilah.